Ya pemirsa, untuk itu kesepakatan gencatan senjata ini antara Israel dan juga Hamas rencananya akan berlaku pada hari Minggu ini. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Gaza selang gencatan senjata, kita sudah terhubung dengan relawan Mercy Gaza yang ada di sana. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, Mbak Rihana. Baik, Mbak Marisa, ini Anda mungkin bisa menggambarkan situasi di sana saat ini seperti apa? Silakan. Ya, baik. Ya, memang sejak kesepakatan gencatan senjata di hari Rabu kemarin, tanggal 15 Januari, tepatnya sekitar jam 19.30 waktu Gaza, hingga saat ini kita saksikan belum ada dampak yang signifikan terhadap perbaikan situasi di Gaza. Bahkan sampai hari ini Israel tetap melakukan penyerangan sejak kesepakatan ceasefire tersebut diumumkan, dan tercatat Israel telah membunuh 122 orang warga Gaza, 2 diantaranya di Rafah, 19 di Khan Yunis, dan 10 di Sentral Gaza, 92 di Gaza City. Dan dari korban yang dibunuh Israel tersebut, 33 diantaranya anak-anak dan 33 wanita. Dan bisa saya sampaikan di sini bahwa ini jumlah korban yang tercatat di sini belum mencatat korban yang dibunuh oleh Israel di Gaza Utara seperti di Beit Lahia dan Beit Hanun, karena memang tidak ada petugas di sana yang bisa membantu proses evakuasi korban. Dan Israel hingga saat ini masih menyerang Indonesia Hospital. Saya mendapatkan update terakhir jam 2 siang, jam 2 sore hari ini waktu Gaza. Dan di paginya mereka juga menyerang Rumah Sakit Indonesia, tepatnya lantai 1 yang terdapat kurang lebih 20 orang termasuk pasien dan tenaga medis serta anak-anak, dan mengakibatkan satu pasien terluka. Dan bisa saya pastikan bahwa tidak ada satupun kombatan atau militer di Rumah Sakit Indonesia saat ini, dan Israel melakukan penyerangan tanpa peringatan sebelumnya, tanpa ada evacuation order. Dan hingga sore tadi saya mendapatkan update bahwa quadcopter dan tank-tank Israel masih berkeliaran di sekitar Beit Lahia, Gaza Utara. Seperti itu, Mbak Rihana. Baik, Mbak Marisa, ini kalau untuk distribusi bantuan sendiri seperti apa di sana? Ya, sama. Terkait bantuan, belum ada peningkatan yang signifikan dari sejak diumumkan kesepakatan ceasefire. Saya perkirakan hanya kurang lebih 200-an truk saja yang masuk Gaza dari sejak awal Januari ini, dan jumlah ini tentu saja sangat kurang karena seharusnya rakyat Gaza membutuhkan truk bantuan sejumlah 500 sampai 600 truk per harinya. Dan bahkan di awal-awal tahun kemarin, di bulan Januari, di awal tahun minggu pertama Januari, Gaza mengalami krisis bahan bakar yang cukup parah yang sampai mengganggu operasional rumah sakit. Akan tetapi saat ini sudah mulai teratasi krisis bahan bakarnya. Dan seperti yang kita ketahui, direncanakan besok jam 8.30 pagi ceasefire akan dimulai secara resmi, dan pihak Israel ataupun pihak Hamas pejuang Palestina akan menghentikan operasi militernya sementara besok, dan akan ada pembebasan tahanan dari masing-masing pihak. Dan diharapkan besok 600 truk bantuan kemanusiaan akan masuki wilayah Gaza, termasuk 50 diantaranya truk bahan bakar. Seperti itu, Mbak Rihana. Baik, Mbak Marisa, ini kan kalau kita lihat gencatan senjata akan diperlakukan sesaat lagi, sebentar lagi artinya. Kalau untuk kondisi psikologis di sana, untuk para korban ini seperti apa, Mbak Marisa? Mungkin bisa dijelaskan? Bagaimana, bisa diulangi, Mbak? Baik, untuk terputus tadi. Baik, Mbak Marisa, untuk psikologisnya sendiri dari para korban yang ada di Gaza ini seperti apa saat ini ketika mendengar bahwasanya ada gencatan senjata yang akan dilakukan sesaat lagi? Ya, baik. Mbak Marisa. Untuk saat ini warga Gaza masih baik. Untuk saat ini warga Gaza masih menjalani kehidupannya seperti biasa. Mereka masih bertahan di pengungsian karena mereka
memastikan apakah proses data ini berjalan, belum ada kembali ke tempat tinggal masing-masing. Mereka masih menunggu dan hari ini belum terlihat perayaan sama sekali. Mereka masih menunggu dengan harap-harap cemas, berharap bahwa besok gencatan senjata yang menjadi harapan warga Gaza tentunya benar-benar terjadi dan berlangsung dengan lancar sehingga perlahan-lahan mereka bisa mulai meninggalkan tenda pengungsi kembali ke tinggal di utara Gaza City pun lainnya yang saat ini dianggap daerah red zone seperti itu. Baik, Mbak Marisa, tapi penyerangan hari ini sudah adakah di sana atau sudah berhenti, Mbak Marisa? Baik, Mbak Marisa. Masih tadi kalau di sekitar tempat tinggal saya saat ini drone masih berkeliaran dan di Gaza Utara informasi terakhir juga masih ada penyerangan, belum ada warga Gaza yang berani keluar dari rumah karena helikopter dan tank Israel masih berada di sekitar daerah tempat tinggal mereka. Baik, Mbak Marisa, tapi ini kondisi paling parah ada di daerah mana, Mbak? Ya, Mbak Marisa. Kondisi paling parah saat ini di daerah Gaza Utara Beit Lahia hingga saat ini, ya. Baik, Mbak Marisa. Paling parah saat ini di Gaza Utara di Beit Lahia hingga saat ini belum ada satupun bantuan kemanusiaan yang masuk dan belum ada bantuan kemanusiaan yang masuk dan tidak ada dukungan tenaga medis internasional saat ini di sana dan mereka juga tidak memiliki ambulans untuk mengevakuasi korban penyerangan Israel. Baik, Mbak Marisa, ini kami ingin tahu terkait dengan gencatan senjata yang rencananya akan dilakukan besok. Respon dari warga Gaza di sana seperti apa, Mbak? Ya, warga Gaza tetap menyambut positif, Mbak, tapi mereka masih tetap waspada karena berdasarkan pengalaman mereka sendiri, pembicaraan ceasefire ini sudah berlangsung lama. Bahkan dari Perdana Menteri Qatar sendiri mengakui bahwa draft yang disetujui saat ini adalah draft yang diajukan di Desember di 13 bulan yang lalu. Dan itu tertunda karena Israel selalu berusaha mengubah kesepakatan di saat-saat terakhir. Jadi sampai saat ini warga Gaza tetap dengan penuh harap tentunya untuk agar ceasefire secara terwujud, tapi mereka sangat memahami keadaan bahwa saja kejadiannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, jadi mereka tetap masih waspada hingga saat ini. Baik, Mbak Marisa, ini terkait dengan fasilitas umum yang rusak, mungkin bisa digambarkan kerusakannya seperti apa, Mbak? Ya, bisa dibilang 90% infrastruktur di Gaza hancur, tidak ada fasilitas listrik seperti kita di Indonesia punya PLN, di sini tidak ada. Warga Gaza menggantungkan untuk sumber energi listriknya dari panas. Jadi jika musim dingin seperti saat ini, intensitas cahaya matahari sangat sedikit, jadi mereka juga tidak mempunyai cukup tenaga listrik untuk menerangi untuk kegiatan mereka sehari-hari ataupun untuk kegiatan di rumah sakit atau di tenda-tenda pengungsian. Dan terkait rumah sakit, bisa saya bilang tidak ada satupun rumah sakit di Gaza yang berfungsi secara penuh. Fully function itu tidak ada. Sebagian rumah sakit hanya berfungsi secara parsial dan di Gaza bahkan seperti kita ketahui, rumah sakit Gaza City sebagai rumah sakit yang utama di Gaza saat ini hanya berfungsi di emergency unitnya saja. Untuk infrastruktur yang lainnya telah hancur diserang oleh Israel. Dan untuk di Gaza Utara saat ini hanya 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Auda, dan itu juga partially function semuanya, tidak bisa menerima pasien dan memberikan layanan yang cukup memadai. Dan untuk sumber lainnya seperti desalinasi air itu juga sudah banyak yang dihancurkan oleh pihak Israel, hanya beberapa saja yang tersisa. Seperti itu, Mbak Rihana.
Baik, kalau kondisi di perbatasan sendiri hingga saat ini seperti apa menurut pemantauan Anda, Mbak Marisa? Ya, karena mendekati ceasefire ini dari pihak Israel memang memberikan peringatan agar tidak ada pergerakan ke daerah perbatasan karena mereka akan mengkonsentrasikan tentara militer mereka di sana seperti di Rafah border atau Philadelphia Corridor, di Kerem Shalom dan bahkan di Netzarim Corridor yang membagi wilayah Gaza Utara dan Gaza Selatan juga akan dapat konsentrasi militer untuk menyambut ceasefire ini. Jadi sangat diharapkan masyarakat lebih hati-hati setelah pengumuman ceasefire esok hari, diharapkan tidak langsung bergerak menuju rumahnya masing-masing karena baik pihak Israel dan pihak Hamas masih berjaga-jaga di sini untuk segala kemungkinan. Bahkan Israel menempatkan tentaranya di posisi-posisi tertentu di border dan di checkpoint seperti itu. Baik, Mbak Marisa, ini juga kami ingin tahu mengenai kondisi di sana lebih dalam lagi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Breaking News TV One akan kembali dengan informasi mengenai gencatan senjata di Gaza. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.